Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dalam sebuah bukunya Cahaya dari Madinah, Syekh Ali Jabir menuliskan, menceritakan bahwa gurunya pernah bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu gurunya sedang menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, guru Syekh Ali Jabir ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, mimpinya itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada guru Syekh Ali Jabir ini. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut? Setelah haji ini engkau pulang, kau datangi alamat ini. Disebutkan alamatnya dengan jelas. Bahkan nomor rumahnya. Kau temui Fulan bin Fulan. Kau bilang kepada dia, ada salam dariku dan aku tunggu dia di surga. Itulah mimpi pertama. Malam pertama ia dijumpai pada waktu itu, dijumpai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru Syekh Ali Jabir tidak begitu memperhatikan atau menghiraukan mimpi ini. Ini mimpi apa, benar atau bukan? Pada malam pertama, kedua ternyata mimpi yang sama di tanah suci itu ketika menunaikan ibadah haji itu. Mimpinya sama, didatangi lagi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sepulang haji ini kau datangi alamat ini, disebutkan dengan jelas alamatnya, desanya, kotanya, nomor rumahnya. Kau temui Fulan bin Fulan, sampaikan salamku untuknya dan kau bilang kepada dia, aku tunggu di surga. Malam kedua, guru dari Syekh Ali Jabir juga, apa benar? Masih ada keraguan di sana. Malam ketiganya didatangi lagi dalam mimpi oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih diperjelas, ini aku serius. Sepulang haji ini, kau datangi alamat ini. Kau temui Fulan bin Fulan. Sampaikan salamku untuknya dan bilang kepada dia, aku tunggu di surga. Mak geragap begitu bangun, wah berarti ini mimpi serius. Maka sepulang haji, selesai haji, pekerjaan pertama, tugas pertama yang dilakukan oleh guru Syekh Ali Jabir adalah mendatangi alamat yang disebutkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul ada alamat itu. Ternyata betul ada seseorang yang namanya Fulan bin Fulan yang disebutkan itu. Ternyata betul. Nah, ini yang membuat ragu. Ternyata orang yang disebutkan namanya Fulan bin Fulan itu orang biasa. Pada waktu itu malah sedang ngopi di warung kopi. Gurunya Syekh Ali Jabir ini membayangkan orang yang mendapatkan titipan salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya tentu adalah seorang yang soleh begitu. Mungkin bukan orang biasa, atau mungkin setidaknya dia temui di masjid. Ini ditemui sedang nongkrong di warung kopi. Ini benar atau enggak? Maka ia bertanya lagi, apakah benar engkau namanya Fulan bin Fulan? Nah, ya benar. Ingin memperjelas lagi, apakah ada nama itu, nama lain itu di daerah sini? Tidak ada, tidak ada. Berarti benar. Maka kalau begitu saya ingin bilang, berkata kepadamu, ayo ikut aku. Maka orang itu diajak keluar dari warung kopi di tempat yang agak sedikit sepi. Lalu berkata, gurunya Syekh Ali Jabir ini berkata, engkau mendapatkan titipan dari Madinah. Siapa? Saya nggak pernah ke Madinah. Saya nggak pernah ke Madinah. Loh, maka gurunya Syekh Ali Jabir ini batin, bahkan orang ini belum pernah haji atau umroh. Tapi sebelumnya ceritakan kepadaku,
amal apa, amal baik apa yang engkau lakukan sebelum aku menyampaikan titipan ini. Orang yang ditemui itu malah marah-marah. Apa maumu? Engkau mengganggu aku, malah diajak ke sini, malah engkau tanya begitu, apa maunya? Apa maumu? Malah dia marah. Maka gurunya Syekh Ali Jabir ini langsung mengatakan, engkau mendapatkan titipan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin Fulan ini langsung pingsan. Digoyang-goyangkan oleh guru Syekh Ali Jabir. Jangan meninggal dulu, jangan meninggal dulu. Dikira meninggal, berarti dia pingsan. Setelah siuman dari pingsannya, maka Fulan bin Fulan ini ditanya, amal apa yang engkau lakukan? Tentu ada sesuatu yang baik yang engkau lakukan, sehingga engkau mendapatkan titipan salam dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bilang, engkau ditunggu di surga. Lalu Fulan bin Fulan ini berkata, engkau harus berjanji pada suatu saat engkau menceritakan tentang ini, engkau tidak boleh menyebut namaku. Lalu diceritakan, ternyata Fulan bin Fulan itu memang orang biasa. Apa yang membuat amal baiknya itu adalah sudah 15 tahun dia bekerja, setiap bulan setiap mendapatkan gaji, ia bagi gajinya itu dalam 3 bagian. Yang pertama ia simpan suatu saat kalau ada keperluan. Yang kedua untuk keperluan keluarga. Yang ketiga ini diberikan kepada anak-anak yatim. Bahkan ia melakukan ini, memberikan kepada anak-anak yatim itu sudah 15 tahun. Istrinya saja tidak tahu. Berarti yang mengetahui ini hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalanmu yang membuat engkau mendapatkan titipan salam dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau ditunggu di surga. Setelah guru Syekh Ali Jabir ini menunaikan tugasnya dari mimpi itu dan ketemu Fulan bin Fulan, lalu ia pamit ingin pulang ke kotanya. Ketika di bandara, guru dari Syekh Ali Jabir ini bertemu dengan seseorang. Guru Syekh Ali Jabir tentu banyak dikenal di sana. Wahai Syekh, aku ingin cerita kepadamu. Silakan duduk di sini di sampingku. Lalu seseorang yang mengenal gurunya Syekh Ali Jabir ini lalu bercerita, saya habis mimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya diminta untuk bertemu dengan Fulan bin Fulan di kota ini. Loh, memang begitu? Iya. Dan kamu sudah ketemunya? Iya. Ternyata mimpinya sama, persis sebagaimana mimpi gurunya Syekh Ali Jabir. Kau temui dia di mana? Aku temui dia di masjid. Ternyata gurunya Syekh Ali Jabir ini datang lebih dulu daripada orang yang ini. Mendengar cerita ini, gurunya Syekh Ali Jabir langsung meneteskan air mata. Ya, sahabat dimanapun berada. Ternyata orang Fulan bin Fulan ini sudah berubah. Yang awalnya orang biasa, yang ditemui nongkrong di warung kopi, sudah berubah ya. Ketika ditemui oleh orang yang kedua, mendapatkan salam dan berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia ditunggu di surga itu, sedang berada di masjid. Sahabat dimanapun berada, inspirasi penting dari kisah yang diceritakan oleh Syekh Ali Jabir dalam bukunya Cahaya dari Madinah ini apa? Mari kita mempunyai amal rahasia. Mungkin kita bisa jadi melakukan 100 kebaikan, yang 99 kebaikan itu diketahui oleh orang lain tidak masalah. Tapi yang satu kebaikan itu kalau bisa dirahasiakan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Yang kedua, betapa besar fadilahnya kalau kita memberikan sesuatu kebaikan kepada anak-anak yatim. Sungguh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak yatim itu dekat sekali. Oleh karena itu mari kita semoga bisa mendekati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan memberikan sesuatu, memberikan rasa kasih dan sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Demikian sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita bersama, bermanfaat sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak.
Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.